Selamat siang sahabat UB Indonesia. Seperti yang Anda semua bisa lihat, saat ini saya sedang berada di kota Banyuwangi, di kediaman salah satu dari anggota ibu-ibu ini nih, yang tergabung dalam komunitas yang bernama Teras Sedekah. Betul ya Bu ya? Ya betul. Oke. Sebetulnya anggota dari Teras Sedekah ini yang aktif ada 8 orang. Tapi kebetulan yang lainnya lagi berhalangan karena kesibukan mereka masing-masing. Sebagai info, komunitas Teras Sedekah ini dibentuk sejak Februari 2019 ya Bu ya? Iya. Dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya luar biasa. Dan luar biasa seperti apa? Sebelum kita nantinya berbincang-bincang lebih jauh, seperti biasa kami ingin Anda semua untuk melihat terlebih dahulu sebagian dari kegiatan yang mereka lakukan sebagai berikut. Baiklah sahabat UB Indonesia, setelah melihat video tadi, sekarang tiba gilirannya untuk kita mengetahui secara jelas dan mengenal mereka lebih dekat lagi dengan pertanyaan-pertanyaan nih tentunya. Sudah siap Ibu Dwi untuk kita kulik-kulik? Insya Allah. Oke. Dan sebelum kita mengkulik-kulik ceritanya, kita ingin perkenalkan dulu nih, meskipun tidak komplit, tapi yang ada dulu nih kita perkenalkan ya. Dimulai dari yang di ujung. Boleh tahu siapa namanya Bu?
Bu Isa. Bu Isa sehari-hari ngapain Bu Isa? Ibu rumah tangga biasa. Oke. Bu Isa, boleh tahu nih kita semua alasan Bu Isa untuk bergabung dengan Teras Sedekah itu apa kalau boleh tahu? Senang melakukannya Terus? dan semoga untuk masyarakat. Oh, itu alasannya sampean ya? Senang melakukan dan semoga itu bisa menyenangkan masyarakat. Luar biasa Bu, luar biasa. Terus yang di sebelahnya boleh tahu namanya siapa Bu? Nama saya Bu Lili, Bu Lili, sehari-hari ngapain Bu Lili? ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga juga? Nggih. Oh, bukan dokter, bukan apa ya? Bukan. Oke. Oke Bu Lili. Terus boleh tahu nggak nih alasan Bu Lili ini untuk bergabung dengan Teras Sedekah? Karena kan begini Bu, mau repot-repot nyiapin makanan segitu banyak, nggak ada bayarannya. Bisa share ke kita nggak nih? Alasannya apa Bu Lili mau bergabung? Saya suka melakukannya. Suka juga, sama dengan Bu Isa nih. Oke, terus? Bisa bermanfaat bagi orang. Oke, itu alasannya. Luar biasa ibu-ibu, luar biasa. Oke, selanjutnya nih yang ditunjuk sebagai ketua nih, sahabat Indonesia. Betul ya? Ketua dari Teras Sedekah nih. Oke, Bu, boleh tahu namanya siapa Bu? Nama saya Dwi. Oke, sehari-hari Sehari-hari saya ibu rumah tangga. ibu rumah dan tangga. Ada sedikit kesibukan saya membuat kerupuk. Kerupuk nih ya? Iya. Oke, boleh tahu nggak nih kerupuk ini ada mereknya nggak? Ada mereknya Argen. Argen. Iya. Ada kepanjangannya? Ada arek genteng karena saya memang dari Genteng. Betul itu Bu? Betul. Oke, dan itu luar biasa sahabat Indonesia. Karena terus terang, kalau ngomongin anak genteng, di Banyuwangi nih sahabat Indonesia ya, saya juga anak genteng ini Bu. Sama. Oke, berarti kita tetangga yang baru ketemu ini ya? Iya. Oke, luar biasa Bu. Seperti itu ya, terus alasannya. Bu Dwi ini dalam melakukan ini, tadi ibu-ibu berdua tadi sudah nyebutin tuh ke kita. Boleh tahu Bu, bisa di-share ke kita? Sama dengan ibu yang lain. Sama juga? Iya, Oke. saya senang melakukannya. Oke, Karena saya melakukan sesuatu itu, saya awali dengan rasa senang dulu, sehingga saya melakukannya dengan ikhlas. oke. Nantinya ke arah sana. Dan juga Oke. itu bisa menjadi contoh untuk masyarakat lain, misalnya itu dianggap baik, terlebih untuk anak-anak saya. Oke, jadi bisa mudah-mudahan bisa dicontoh oleh anak-anak ya Bu ya. Ya, Luar biasa, luar biasa. Tuh sahabat Indonesia, di awal saja sudah kita mendengarkan, maksud saya, kita sudah mendengarkan alasan mereka yang sungguh luar biasa itu. Dan terus begini, kita minta izin nih, Bu Dwi ya, karena tentunya kita tadi sudah melihat kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh komunitas Teras Sedekah ini. Mungkin dari video tadi Bu, bisa dijelasin enggak ke kita tuh kegiatan sosial yang dilakukan oleh Teras Sedekah itu apa aja ya? kalau dulu kita mengadakan cantolan berupa sayur mayur, beras, gula, minyak, Oke, ada juga semacam tahu tempe. oke, Jadi di situ kami cantumkan silakan mengambil, silakan mencantolkan. oke, Seiring berjalannya waktu, kami juga mulai dengan membuat nasi bungkus. ya, Nasi bungkus kami memulai dengan pertama sedikit, lama-lama banyak, akhirnya kami kewalahan. Sekarang kami fokus di nasi bungkus. oke. Di nasi bungkus aja ya? Iya. Oke. Tapi itu kita semua melihat luar biasa tuh. Meski nasi bungkus yang dilakukan secara rutin seminggu sekali ya Bu ya? Ya, insya Allah ya. Dan seperti yang tadi saya sebut di awal sahabat Indonesia, ibu-ibu ini melakukannya sejak Februari 2019 secara rutin setiap minggu dengan membagikan berapa banyak tuh? Saya melihat kok banyak sekali tuh Bu ya. Antara 150 sampai 180 per Bungkus minggu. setiap minggu. Iya. Luar biasa itu. Dan itu terus begini. Kalau boleh tahu dibagikan kemana aja tuh? Ke
salah satu SMP di Banyuwangi yang mereka juga mengadakan Jumat Berkah. Terus saya dengar di sana juga ada kekurangan. Oke. Terus dapat info dari teman, Ya. kalau di sana juga mau menerima. Oke. Itu. Terus ada juga di Yayasan Yatim Piatu. Oke. Terus ada juga di masjid di lingkungan perumahan kami. Seperti itu, Bu ya. Makanya sampai segitu banyak. Berarti 3 tempat itu bisa dibilang rata-rata 50 bungkus begitu? Bisa dibilang begitu? Ya, bisa segitu. Oh, seperti itu, Bu ya. Bu, terus begini. Kalau boleh tahu nih, ya, sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, tentunya nasi segitu banyak itu bukan jumlah uang yang sedikit, apalagi dilakukannya secara rutin. Ya. Boleh tahu, Bu, sumber dananya dari mana? Alhamdulillah, Ya. kalau dulu awalnya dari dana pribadi, waktu Oke. masih berjalan sedikit, Ya. terus saya iseng-iseng posting, lama-lama ada beberapa tetangga yang ingin menjadi donasi, terus Oke. lama-lama ada juga yang dari luar Banyuwangi via transfer, seperti itu. Terus awal pakai dana sendiri itu sampai berapa lama tuh? Boleh tahu? Berapa lama? Ada 1 atau 2 bulan karena saya lama-lama itu merasa kewalahan. Gitu ya, Ya. luar biasa. Oke. Terus ini tanpa sengaja ada tetangga yang membantu. Oke. Tetangga-tetangga seperti Ibu Lili dan Bu Isa ini ya. Iya, Anggota dari Tela Sedekah ini tetangga-tetangga kan? iya. Oke, luar biasa, luar biasa. Terus begini, Bu. Nah, cerita pertanyaan selanjutnya ini begini nih. Bisa di-share ke kita semua. Cerita awalnya itu bagaimana sih? Ibu-ibu ini atau Ibu Lili ini kok terpikir begitu ya untuk membentuk komunitas Tela Sedekah ini, cerita awalnya bagaimana? Boleh dibagikan ke kita? Kedatangan ibu-ibu ini buat saya kan suatu berkah ya. Oke. Ketika tidak sengaja mereka ke rumah, saya mau membungkus nasi, terus bapaknya bilang kalau ada waktu luang silakan mau membantu. Suami ibu maksudnya? Iya. Oke. Suami saya bilang begitu karena memang saya kan tidak berani menyuruh karena ini memang tidak ada bayarannya. Oke. Dari situ ada langsung 2 ibu, alhamdulillah. Saya pikir itu Allah yang mengirim. Iya. Setelah berjalan berapa bulan itu datang lagi, ada 2 lagi, Oke. terus sampai sekarang ada 8 Mereka dengan sukarela begitu aja ya? dengan sukarela. Termasuk Bu Isa dan Bu Lili ini? Iya, Luar biasa. Terus berlanjut sampai sekarang? alhamdulillah iya. Terus itu boleh, Bu, sama suami ibu masing-masing boleh? Didukung? Oke, disemangati terus? Luar biasa. Seperti itu ya? Iya, Oke, jadi awalnya begitu. iya. Begitu tahu Bu Dwi ini melakukan kegiatan sosial, terus Bu Lili dan Bu Isa ini tahu terus tergerak. Iya, Begitu juga ibu-ibu yang lain. iya. Seperti itu aja. Iya, hal sepele. Karena kalau kita yang minta itu bisa ada rasa bosan dari mereka ya. Mm-mm. Tapi kalau mereka yang datang sendiri, insya Allah itu awet. Awet, Iya, ya. Jadi sudah meluangkan waktu, terus pastinya juga keluar duit juga ya, sedikit banyak ya. Iya. Oke, kita ingin tahu juga nih, karena berdasarkan info yang kita terima, pengadaan nasi itu juga ada cerita yang luar biasa. Selain menerima donasi, tentunya secara uang tunai ya Bu ya, iya. ada cerita lain enggak tuh terkait pengadaan nasi itu? Ada. Oke, Kadang ada ibu-ibu yang memang memberi beras, oke, memberi telur. Jadi mereka awalnya bertanya, hari Jumat depan menunya apa? oke. Saya bilang menunya ini. Kira-kira yang dibutuhkan apa? Saya bilang terserah jenengan mau ngasih apa. Oke. Jadi saya rencananya masaknya seperti ini. Jadi jenengan mau ngasih apa silakan. Oke. Jadi ada yang ngasih mie, ada yang ngasih telur,
ada yang ngasih beras, seperti itu. Terus untuk masaknya itu kapan tuh? Masaknya paginya, ada yang malamnya, malam Jumatnya. Itu tergantung menu berarti ya? Iya, Kalau menunya itu misalkan ikan yang butuh pengadaannya H-1 ya dilakukan hari Kamis malam itu ya? iya, Oh, seperti itu. luar biasa. Berarti ada yang menyumbang bahan-bahan pokok lah ya? Ada. Luar biasa. Luar biasa Ibu. Terus gini, pertanyaan berikutnya nih. Bisa diceritakan enggak nih? Bisa dibagikan enggak nih ceritanya ke kita? Pernah enggak sih ibu-ibu ini entah di awal atau di tengah perjalanan merasakan perasaan seperti ini? Misalkan gini, nantinya sanggup enggak ya kita ini melakukan ini? Atau misalkan kira-kira nanti apa yang dilakukan ini bisa bertahan lama enggak ya? Pernah enggak ada perasaan-perasaan seperti itu, Bu? Kalau saya pribadi jujur ada. Setiap Jumat, Malah setiap Jumat iya, merasakan setiap begitu? habis totalan itu saya ada rasa was-was kayak gitu. Oke, kenapa itu, Bu? Takut, Perasaan seperti apa itu? perasaan ini nanti jangan-jangan dananya kayak gini, takut saya berhenti, tapi akhirnya saya kembalikan lagi. Niat saya baik, insya Allah itu nanti Allah juga memberi jalan yang baik. Betul itu, Bu. Betul, saya yakin itu betul. Dan berjalan sampai sekarang ini Iya. selalu ada solusi. Ada solusi dan tidak pernah kekurangan dana, alhamdulillah. Luar biasa. Ada saja jalan ya? Ada saja Oke. jalannya. Ada cerita yang bombastis nggak terkait itu? Ada? Maksudnya yang luar biasa Ya, ya. terkait hal itu ada? Pernah kami mengadakan waktu itu mulutan. Oke. Waktu itu kita memakai bunga telur. Telurnya saya pakai telur asin. Ya. Saya kagetnya itu begitu totalan ternyata hampir 2 kali lipat pengeluarannya daripada Jumat-Jumat sebelumnya. Oke. Terus? Seperti itu. Tapi ya alhamdulillah lancar. Oke. Kayak gitu. Itu di luar perkiraan. Di luar perkiraan saya. Terus memangnya telur-telur itu datangnya dari mana itu? Saya beli. Oke. Tapi saya bilang gini, saya minta korting. Saya Oke. bilang gitu. Untuk Terus? acara apa? Ya akhirnya saya membuka. Saya maunya nggak mau membuka. Saya bilang untuk teras sedekah. Nah, yang jual itu orangnya juga mengikuti Facebook saya. Oh iya, saya tahu kalau jenengan juga mengadakan teras sedekah Jumat Berkah. Jadi beliau percaya saya dikasih harga dengan harga yang telur mentah. Padahal itu sudah telur asin tapi matang. Luar Itu buat biasa. saya itu luar biasa ya. Bukan orang dari Banyuwangi tapi beliau percaya sama saya. Oke. Itu cerita yang luar biasa tentunya. Jadi ada aja ya Bu ya. Ada aja insya Ada Allah. jalan, ada aja solusi. Pastinya kalau dari niat awal kita itu untuk berbuat baik ya Bu. Jadi, ya. Seperti itu ya Bu ya. Ya ada. Insya Allah dengan niat kita yang baik, insya Allah juga kita bertemu dengan mereka yang baik. Oke. Terus begini, saya pikir pertanyaan terakhir deh. Ini dari saya ya, pertanyaan terakhir. Teras sedekah ini menerima donasi nggak? Menerima. Menerima ya? Iya. Oke. Dan tentunya sahabat OB Indonesia, kita semua tadi mendengar cerita dari mereka ini. Dan bagi Anda mungkin yang ingin mensupport kegiatan ibu-ibu yang luar biasa ini, yang dari komunitas teras sedekah, atau mungkin bagi Anda yang ingin mengenal mereka lebih dekat, boleh ya Bu ya? Boleh. Ingin bertanya-tanya seperti itu, apa saja kegiatannya, dan lain-lain. Tentunya Anda nanti bisa menghubungi mereka langsung pada nomor HP yang tertera pada layar. Baik, selanjutnya Bu, seperti di podcast kita sebelumnya, di video-video kita sebelumnya itu, kita itu juga memberikan kesempatan pada narasumber kita itu untuk
memberikan pesan. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan, atau mungkin ada hal lain yang ada pertanyaan-pertanyaan mungkin saya yang perlu ada penyampaian dari sampean. Ada? Sudah cukup? Sudah cukup. Oke, sekarang saatnya pesan ya. Oke, mungkin ada pesan sampean? Untuk sahabat OB Indonesia, jangan takut berbuat baik. Jika niat kita baik, insya Allah Allah akan memberikan jalan dan orang-orang yang baik di sekitar kita. Oke, itu luar biasa, luar biasa. Baik, luar biasa ibu-ibu. Dari ibu-ibu yang lain mungkin ada pesan? Gak ada? Oke. Baik, sahabat OB Indonesia, di saat kita pertama kali memutuskan untuk melakukan kebaikan, biasanya akan timbul keraguan pada diri kita. Akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bisa nggak ya kita melakukannya? Nantinya akan bertahan lama nggak ya hal yang kita lakukan ini? Seperti itu ya Bu ya? Iya. Dari bincang-bincang tadi dengan ibu-ibu yang luar biasa ini, kita sepertinya diberi penegasan untuk tidak usah mengkhawatirkan itu semua. Karena tentunya begitu kita memutuskan untuk berbagi, menyediakan diri kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, pastinya Tuhan akan mengizinkan dan akan memberikan segala kemudahannya bagi kita untuk melakukan itu. Kita harus percaya hal itu, sahabat Indonesia. Semoga kisah ibu-ibu yang luar biasa ini bisa memotivasi kita untuk berani segera bertindak melakukan kebaikan-kebaikan. Salam optimis, sehat selalu, dan salam OB Indonesia.